Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Kita kembali dalam saat yang berbahagia di mana sebentar lagi kita akan bersaat teduh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, mata jasmani kita mungkin tidak melihat Tuhan secara fisik, tetapi salah satu bukti tentang bahwa Tuhan itu ada, setidaknya adalah lewat alam semesta yang begitu teratur, begitu indah. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa apa yang tidak nampak dari Allah, nampak melalui pekerjaan tangannya sejak dunia dijadikan. Itulah alam semesta ini yang begitu indah, begitu luar biasa. Tidak mungkin alam semesta yang begitu bagus ini terjadi secara kebetulan. Pasti ada tangan Allah yang mengerjakan ini semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan tidak kita lihat secara mata jasmani, tetapi percayalah bahwa sampai hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Mari datang bersama kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menghampiri hadiratnya dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Melukiskan kebesaran Tuhan. Surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Mari katakan lagi bersama-sama. Alam semesta melukiskan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Surga
namamu besar termulia. Layak dipuji disembah Allah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, bahwa Kau ada, bahwa Kau berkuasa, Kau yang terbesar, Kau yang termulia, Kau pencipta segalanya, Yesus. Oh, mulialah Kau Tuhan, kami sujud menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, Kau Allah pencipta segalanya, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, oh, 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 oh. Kami bersyukur boleh menjadi umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur boleh datang kepadamu. Kami bersyukur kami boleh memiliki logika yang benar sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika banyak orang lain karena logikanya meragukan Engkau, namun justru kami boleh semakin percaya kepadamu Tuhan. Karena alam semesta ini, karena segala yang terjadi dalam hidup kami, karena apa yang telah Kau kerjakan bagi kami, semuanya membuktikan kebesaran-Mu,
bahkan cinta-Mu yang tak berkesudahan bagi kami Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang layak dimuliakan, Kau Allah yang patut ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari katakan kepada Tuhan sama-sama, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yes, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari terus katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan,
Kau Raja. Mari katakan sama-sama, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Kau layak menerima yang terbaik. Sebab itu kami bawa hati kami dan segenap hidup kami padamu, Allah yang hidup. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman. Kiranya Tuhan berbicara, karena kami sungguh rindu mengerti dan menerima keputusan-keputusan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita masuk di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ya. Bagian yang terakhir dari kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika ini artinya surat Paulus yang pertama kepada jemaat di kota Tesalonika ya. Puji Tuhan. Jadi ini adalah surat untuk jemaat di kota Tesalonika. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu ayat pasal yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita ya, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain,
Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihat-nasihat kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ayat yang tidak asing karena sering sekali mungkin kita dengarkan. Tapi ayat yang simple ini, yang sederhana ini, seringkali walaupun sering dibaca, sering disampaikan, seringkali susah dilakukan atau mungkin lupa untuk dilakukan. Karena itu perlu terus diingatkan. Yaitu pada ayat 18, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur bicara tentang hati yang ada rasa terima kasih, gitu ya. Hati yang senang, ada sukacita, ada rasa terima kasih kepada Tuhan tentunya dalam hal ini. Di dalam segala hal, kita harus memiliki hati yang selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Artinya baik hari ini kita sukses menurut kita gagal menurut kita, atau mungkin kita merasa hari ini buruk menurut kita, hari ini baik menurut kita, atau mungkin saat impian kita tidak tercapai, ataupun mungkin saat impian kita tercapai. Hati yang penuh syukur itu harus selalu ada dan diungkapkan. Ya, mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus bagi kamu. Saya teringat kepada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dari 10, hanya 1 yang kembali kepada Yesus dan bersyukur, yang lain sembuh. Dan mereka bersukacita karena mereka sembuh. Mereka sukacita, tetapi mereka tidak datang pada Yesus. Dan mereka tidak menyatakan terima kasihnya pada Yesus. Karena itu tidak dikatakan mereka bersyukur atau datang berterima kasih pada Yesus. Karena mereka hanya sekedar bersukacita dan menerima begitu saja hal baik yang mereka alami. Tetapi mengapa 1 orang kusta itu begitu istimewa yang kembali pada Yesus? Karena dia mau kembali pada Yesus dan dia menyatakan terima kasihnya pada Tuhan. Well, today, kalaupun hari ini saudara mengalami hal yang baik, dan saudara senang sekali dengan hal baik yang saudara terima hari ini, itu belum dikatakan bersyukur.
bila saudara tidak datang kepada Tuhan dari hati yang terdalam, berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara lupa Tuhan ketika saudara sedang dalam kondisi senang. Saudara terlena oleh kesenangan yang saudara rasakan, sukacita yang saudara rasakan. Dan juga jangan kehilangan hati yang penuh syukur, terima kasih, ketika saudara di lembah penderitaan. Selalu miliki hati yang mengucap syukur, itulah kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, mari hidup bagi kehendak Tuhan. Hari ini ingat kembali selalu bersyukur dalam segala hal. Suami-suami, istri-istri, apapun yang terjadi, betapa mengesalkannya pasangan saudara. Anak-anak, betapapun mengesalkannya temanmu, orang tuamu mungkin menurutmu. Apapun itu, jangan kalah oleh perasaanmu. Kalahkan perasaanmu dan berikan syukur kepada Tuhan. Thank you, Jesus. Katakan pada jiwamu seperti Daud mengatakan pada jiwanya, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Itu menunjukkan suatu perjuangan dari Daud. Dia mengalami pergolakan batin untuk memaksa dirinya sendiri. Memujilah Tuhan karena dia tahu dia harus mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal. Karena apa yang hari ini buruk menurut kita belum tentu benar-benar buruk. Belum ending. Bisa jadi ternyata endingnya adalah sesuatu yang baik. Percayalah, dan saya percaya pasti endingnya baik ya. Bukan hanya mungkin endingnya baik, tapi saya percaya endingnya pasti baik bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu bersyukurlah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang bersama pada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita renungkan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk bersyukur Bapa. Thank you. Karena dalam hidup ini kalau kami tidak diingatkan, seringkali kami bisa lupa. Kami bisa bersungut-sungut, mungkin karena hari yang buruk yang kami alami. Mungkin karena begitu banyak planning kami yang tidak terlaksana. Ada banyak kejadian tidak terduga yang mengesalkan kami. Tapi hari ini kembali kami diingatkan untuk bersyukur. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tanamkan hati yang penuh ucapan syukur senantiasa dalam diri kami Tuhan. Dan sekarang saya persilahkan, mari kita akan berdoa bagi orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa. Puji Tuhan. Sekarang ya kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga datang padamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya. Baik karena kebenaran firman-Mu, karena pelayanan-pelayanan mereka kepadamu, karena nama-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh, lepaskanlah mereka dari segala siksa, derita dan aniaya yang mereka alami. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan pemulihan, pertolongan atas bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Jauhkan bangsa negara kami dari segala paham-paham radikal, terorisme dan lain-lain. Ampuni bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan.
kiranya melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong Indonesia. Dan hamba juga berdoa untuk hamba Tuhan, hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologia, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas di dalam melayani-Mu. Cukupkan kiranya segala apapun yang kami dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi untuk lebih efektif di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani dimanapun berada. Berkati hidup nikah, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka Tuhan. Berikan pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang kokoh. Jangan biarkan mereka diombang-ambingkan pengajaran palsu. Kiranya Tuhan akan membuat mereka berdiri tegak kokoh di atas kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Tolonglah umat-Mu Tuhan. Tolonglah umat-Mu di tengah-tengah banyak terpaan badai, pengajaran-pengajaran yang palsu, yang mengecilkan kekristenan tanpa dasar, dan berbagai macam hasutan-hasutan, fitnahan-fitnahan lain. Kami berdoa biarlah tidak ada umat-Mu yang hancur karena itu, tetapi justru semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang sakit, baik sakit di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Bapa, saat ini kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami masalah. Kalau misalnya masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni kesalahan kami, tunjukkan kesalahan kami, dan tolonglah kami agar kami dapat sadar dan bertobat. Dan di dalam segala perkara yang kami hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa-kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari sekarang kita masuk dalam sesi doa, untuk doa kita pribadi, pergumulan-pergumulan pribadi kita. Saya persilakan kita berdoa masing-masing. Haleluya. Sekarang Tuhan,
Kami datang kepadamu, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya dalam segala perkara ya Tuhan, Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat untuk sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.